Halo, balik lagi ke channel YouTube Sofia Mega. Kali ini kalian sedang ada di seri Sadar Diri. Jadi di seri ini kalian akan mendengarkan sedikit saja isi dari buku-buku non-fiksi yang membuat sadar diri. Dan kadang-kadang penyadarannya itu tidak enak karena isi bukunya nggak enak. Seperti buku yang mau aku bahas ini. Bukunya apa, isinya seperti apa, tetap tonton videonya sampai habis. Jadi, buku yang mau aku bahas kali ini adalah buku yang udah selesai aku baca secara keseluruhan, kayak butuh 2-3 bulan gitu. Ego is the Enemy dari Ryan Holiday, dan aku menganggap buku ini harus dibaca oleh siapapun karena ini sebuah topik yang penting, sepenting menciptakan kedamaian di dunia ini. Apa sih? Jadi aku sudah mencatat seperti biasa, aku udah nyatet isinya, dan di video kali ini aku akan membahas tentang apa itu ego dan bagaimana kalau misalnya ego itu tetap dibiarkan ke dalam diri kita. 2 itu aja, kalau misalnya ada yang lain nanti akan ada di video selanjutnya. Oke, jadi ego itu apa sih menurut buku ini atau menurut Ryan Holiday? Jadi ego is the enemy itu ada banyak pengertian, tapi ada satu yang menurutku paling bisa menggambarkan itu. Karena kan kalau ego tuh kadang-kadang kita mengartikannya sebagai kamu tuh egois, kamu tuh kayak cuman mementingkan kepentinganmu sendiri. Ternyata ego itu sekompleks itu dan tidak bisa diterjemahkan dengan makna mementingkan diri sendiri. Enggak. Jadi untuk tahu seberapa kompleksnya emang harus baca Ego is the Enemy. Jadi kalau di buku ini, ego itu adalah the need to be better than, more than, recognized for, far past any reasonable utility, atau kebutuhan gitu, atau keinginan untuk lebih baik dari orang lain, bukan untuk keinginan menjadi baik ya, tapi menjadi lebih baik dari orang lain, terus kayak lebih dari orang lain, dan selalu dianggap gitu. Dan sayangnya semua orang mempunyai itu. Makanya di buku ini ditulis juga everyone has it. So the aim of this book to help you suppress ego early before bad habits take hold. Jadi tujuannya buku ini tuh untuk membantu kita menekan ego itu sebelum kebiasaan buruk yang mengontrol diri kita. Karena kita terbiasa dengan merawat ego itu, akhirnya berubah menjadi, biasanya kita menyebutnya watak. Kadang-kadang kita menganggap seseorang itu buruk karena itu wataknya, itu nggak bisa diubah. Padahal jangan-jangan itu adalah hasil kerja keras ego gitu. Nah, kalau misalnya ego itu dirawat, emang bakal gimana sih? Yang pertama, kita akan hidup dalam fantasi, atau kayak kita mengada-ngada, atau kita menganggap kita yang paling keren, kita menganggap suara kita yang harus didengar. Pokoknya kayak hidup dalam fantasi gitu. Terus yang kedua, ego itu membuat kita nggak mau denger feedback, nggak mau denger kritik, dan ya tuh maunya dianggap terus. Jadi apa akibatnya? Akibatnya karena nggak mau denger pendapat orang lain, jadinya stuck, jadinya nggak berkembang dan nggak kemana-mana. Itu yang kedua. Terus apa lagi ya? Terus yang ketiga, ya akan bisa menghadirkan atau kita akan menghasilkan keputusan-keputusan yang buruk gitu dalam hidup kita. Sebenarnya bentuk ego itu kayak gimana sih? Ada banyak banget sayangnya di buku ini, tapi aku akan mencontohkan ego yang lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi ego itu biasanya terdengar di dalam batin kita tuh kayak gini. Pokoknya aku harus ngebuktiin kalau misalnya aku yang paling bener. Itu pertama. Kedua, kok orang itu bisa ngomong kayak gitu ya di depanku? Gak tahu ya dia siapa. Abis ini aku buktiin kalau aku siapa. Itu 2 hal sederhana soal ego, tapi masih banyak lagi, serius. Dan ya, ini buku membantuku banget dalam segala aspek bekerja, berteman, hubungan. Pokoknya banyak banget untuk bisa mengontrol ego. Kayaknya habis ini sih aku harus mencatat apa sih kebiasaan-kebiasaan buruk atau ego-ego di dalam pikiranku ini untuk bisa menjadi lebih baik.
Oke, itu aja untuk yang kali ini. Nanti kalau misalnya ada topik-topik yang sepertinya bisa aku bahas, tapi kayaknya nggak bakal semuanya. Kalau semuanya ya harus baca bukunya dong. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Dah.